sahabat Dronska, bagaimana kabarnya? Nah, Nana senang sekali pagi ini bisa menyapa sahabat Dronska kembali di program Bincang-Bincang sama Doi edisi 6 Maret 2021. Pagi hari ini happy sekali karena Nana sudah bersama dengan Dr. Agus Joko Santoso, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik Vinasim. Selamat pagi Dr. Agus. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi ya Dok. Sobat ya. Dronska ya. Sahabat Dronska. Sahabat Dronska ya, selamat pagi. Ini udaranya kayaknya juga cerah ya. Cerah dong. Secerah hati kita Secerah hati kita pagi hari ini. Nah sahabat Dronska, akhir pekan ini saya dan Dr. Agus Joko akan membahas mengenai apa dok? Vaksinasi COVID. Vaksin ya. Untuk ini kan lagi lansia ya dok ya? Lansia loh ya, lansia. Tetapi mungkin yang mau tanya Mbak, mungkin ada juga yang tanya yang bukan lansia. Iya boleh. Saya bukan lansia kok, tapi usia tua. Boleh, pokoknya langsung tanya aja di kolom komentar yang sudah tersedia. Nanti bisa tanya langsung, akan dijawab langsung oleh Dr. Agus Joko. Nanti akan ada giveaway dok untuk yang beruntung. Iya. Apa ini? Kulkas? Weh. Rahasia, pokoknya besok pemenang yang beruntung akan diumumkan di media sosial rumah sakit. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya dok, kita siarkan acara bincang-bincang sama doi langsung live dari The Unhealthy Area. Area sehat Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi. Di mana aja ya di sini. Kita ada pembagian jalur dok. Mulai tahun 2017 ada pembagian jalur antara pasien dan pengunjung. Jadi pengunjung yang sehat ada alurnya sendiri. Untuk pasien ada alurnya sendiri. Jadi jangan khawatir. Nah, seperti yang nampak di belakang kita ya dok ya. Ini di belakang kita adalah area vaksinasi COVID-19 yang sudah dilaksanakan kemarin di area sehat. Nah, bisa nampak ya sahabat Dronska di belakang kita ya. Weh, ini sahabat Dronska pasti sudah mengenal betul area sehat Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi karena nggak cuma di museum ini, tapi juga ada Van Edu Park, ada klinik KIA, ada food court. Nah, itu semua area sehat begitu. Oke, mungkin sahabat Dronska juga tahu kan rumah sakit itu selalu menerapkan protokol kesehatan ya dok ya. Kita sekarang harus tetap memaksimalkan protokol kesehatan supaya menjaga satu sama lain ya dok ya. Jadi rumah sakit juga menerapkan protokol kesehatan, jadi jangan khawatir, nggak perlu takut karena Dronska tetap aman gitu. Mungkin kita akan langsung saja ya dok ya, kita berbincang. Dokter sudah siap dong? Ini baru 5 menit yang ikut langsung banyak nih dok, iya, yang join langsung banyak nih dok. Semoga. Oke, mungkin dibuka dengan pertanyaan ini dok. Sebelum pertanyaan kita ngomong dulu nih. Oh gimana? Kita ngobrol dulu. Iya, nah, jadi gini. Gimana, oh dok? ya, ini Mbak, ini untuk yang sahabat Dronska ya, ini tetap apapun, kita kan bahas vaksin ya kan, terutama untuk lansia. Tetapi vaksin itu hanya salah satu upaya untuk biar tidak terkena COVID, tetapi yang terpenting 5M tetap. Nah, ya 5M ya, apa saja 5M itu. Satu yang paling ini susah di orang ya, memakai masker yang benar, benar. Jangan sampai itu lubang hidungnya itu kelihatan ya, dok, ya? Sama aja hidung. Melorot gitu, jangan ya dok ya. Ya dan anehnya adalah gini Mbak, kalau misalnya ya, kalau sendirian malah pakai masker. Begitu ketemu malah maskernya dilepas, ngobrol. Kebalik ya. Masker itu dipakai saat kalau mau ngobrol. Kalau mau sendirian sih silakan dilepas, nggak ada orang sama sekali, 10 meter areanya ya enggak apa-apa. Tapi kalau begitu dekat malah dilepas. Pakai masker yang benar nomor 1 ya. Pakai masker yang betul. 2 menjaga jarak ya, jaga jarak. Ini udah jaga jarak ini. Sudah jaga jarak ya dok ya. Paling kan 1,5 meter ya. Jaga jarak. Terus cuci tangan ya, cuci tangan dengan air mengalir, dengan air sabun yang kalau bisa ya, tetap harus dengan air sabun dengan mengalir. Terus yang nomor 4 adalah mengurangi pergi kemanapun, mengurangi mobilisasi. Di rumah saja dulu, iya, kalau rumah. Tidak ada kepentingan ya dok ya. Tidak ada kepentingan sangat urgen emergensi. Emergensi di rumah dulu aja. Terus yang terakhir yang kelima adalah menjauhi atau menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Nggak usah ke pasar, ke mall, ya. Kalau nggak perlu sekali, 1 orang aja. Nanti begitu sampai keperluannya apa langsung pulang, kan gitu. Nggak usah jalan-jalan. Ini biasanya kalau ibu-ibu biasanya jalan-jalan, Mbak.
Nah, ini Iya. biasanya ibu-ibu nih. Wah, luar biasa sekali nih. Di awal acara langsung diingatkan oleh Dr. Agus Joko untuk Iya. menerapkan 5M ya, sahabat 5M. Dronska ya. Selain vaksinasi, 5M itu penting. Iya, terus gini Mbak, ini kan saya sampaikan dulu untuk sahabat ya. Jadi sebelum kita jawab pertanyaan, Boleh. yang jelas adalah vaksin dulu. Kita kenal vaksin, ini di Vaksin. belakang udah ada vaksin ya, vaksinasi ya Mbak tadi ya. Udah ada vaksinasi, tempat vaksinasi di Rumah Sakit Kandang Sapin ya. Jadi untuk sekarang adalah gelombang kedua, itu untuk lansia. Ya, kemarin yang pertama memang diutamakan dulu untuk yang nakes. Betul. Nakes dulu, yang mana dia yang para nakes ini yang paling mungkin atau paling sering bersinggungan dengan pasien, ya kan? Yang sering, yang ngurusin kan nakes nanti, Betul. yang kalau sakit, ya kan? Nah, yang kedua ini gelombang kedua adalah yang dengan risiko yang tinggi. Risiko Ya. tinggi. Salah satunya lansia, ya ta? Lansia. Ini kita dulu lansia itu Boleh, siapa Dok. sih lansia ya? Kan lansia, Dok saya tuh termasuk lansia enggak Mbak? Coba lansia kan Lansia gitu. tuh usianya berapa sih Dok? Gitu ya. Jadi ada usia lansia, namanya geriatri itu 60 tahun sampai 75. 60 tahun. 75 bayangkan ya. Itu dari WHO ya 74 lah. 75 sampai 90 itu dimaksud lanjut usia tua. Lanjut usia tua. Tua ya. Nanti kalau lebih dari 90 tahun itu sangat tua. Jadi itu Baik. memang ya, dari WHO menyatakan itu karena sekarang kan gini Mbak, orang semakin maju ya, kesehatan semakin maju, otomatis harapan hidupnya kan akan semakin memanjang. Iya, Makanya saya juga masih muda kalau ya masih muda ini kita. Semangat muda ya Dok ya. Masih muda, ini remaja. Masih remaja ya Dok ya. Dewasa, ini remaja, jadi dewasa. Jadi usia dewasa pun sampai 60 tahun masih dewasa. Jadi Betul. memang masih muda malah ya. Jadi belum lanjut usia ya. Oke. Itu dulu lansia ya. Terus kita kenal vaksin dulu ini kan, kita vaksin dulu. iya, vaksin dulu, Dok. Ya, Boleh. tanya vaksinnya belum Jelaskan ada. dulu ya Dok, vaksin Iya. itu gimana ya Dok? Nah, masa Monggo. mau tanya vaksin nggak tahu. Nah, vaksin itu apa sih Dok? Iya. Dan gini, kita cerita dulu ya Mbak ya di Boleh. vaksin. Vaksin itu kan suatu agen biologis yang dimasukkan ke tubuh kita. Harapannya itu tubuh kita itu bisa menghasilkan kekebalan, namanya antibodi. Antibodi terhadap agen yang spesifik tadi, yang khusus tadi. Misalnya kan dikenal kan ada sekarang vaksin hepatitis, Ya. vaksin polio, ya, meningitis yang terkenal ya. Dan yang terakhir ini adalah vaksin COVID. Itu juga sama sebenarnya, ya. Vaksin itu ada dua, vaksin mati, vaksin hidup. Vaksin COVID yang sekarang beredar, yang dipakai pemerintah itu vaksin mati. Oh. Ya, sobatnya sahabat ya. Jadi vaksin mati. Vaksin mati. Vaksin mati dari virus COVID yang sudah dimatikan, dimasukkan ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya aman mati kok, ya kan? gitu. Dibanding yang vaksin hidup. Vaksin hidup kan dia virusnya itu dilemahkan saja. Makanya antara vaksin mati dan vaksin hidup punya kelebihan kekurangan sendiri-sendiri, tidak terus sama, punya beda-beda. Kalau vaksin mati relatif lebih aman dibanding vaksin hidup. Cuman kalau memang ditanya terkait masalah efikasinya, kekuatannya, ya lebih bagus yang vaksin hidup, ya. Tetapi kalau vaksin mati pun itu juga bagus, meningitis juga vaksin mati, hepatitis B vaksin mati, influenza vaksin mati. Ya, pneumokokos vaksin mati. Itu dulu. Jadi biar tahu dulu ini vaksinnya, vaksin Sinovac ini, CoronaVac ini yang ada di Indonesia sekarang adalah vaksin mati. Ya, Oke. itu dulu yang tahu. Ya. Oke. Lalu ini Dok, jadi kan vaksin yang disuntikkan atau diberikan itu kan vaksin mati ya Dok. Sebelumnya kan gelombang pertama kan untuk nakes. Ya. Apa beda Dok vaksin yang digunakan untuk nakes dan untuk masyarakat umum kelak dengan vaksin lansia sendiri? Atau sama? Itu pertanyaan pertama Dok. Pertanyaannya menggelitik. Ya, boleh kan kita mulai dari yang menggelitik dulu Dok, nanti lama-lama yang berat Dok. Ya berantem jotosan nanti. Oke. Jadi gini, vaksin ya,
Eh, kalau dari pemerintah sepertinya, kalau kita baca ya, kita juga dapat dari info itu seperti bahwasanya vaksin yang nantinya diberikan sepertinya sama semua ya. Jadi vaksinnya adalah vaksin Sinovac dulu semua. Untuk yang nakes gelombang 1 dan gelombang 2 ini masih sama semua ya. Nah, kita tidak tahu nanti ada kebijakan pemerintah berikutnya kalau nanti ada namanya vaksin mandiri. Kalau vaksin mandiri mungkin ada impor-impor selain yang Sinovac. Ya, kalau selain Sinovac kan nanti ada banyak pilihan vaksin seperti ada mulai punyanya Pfizer, punyanya Novavax, Moderna. Jadi ada beberapa vaksin yang sampai sekarang itu sudah melewati uji klinis fase 3 ya. Nah, nanti kalau untuk saat sekarang yang ada sekarang ini vaksin nakes dan lansia sama ya okay. Untuk saat sekarang ya. Saya tidak tahu nanti untuk kebelakangannya pemerintah punya kebijakan sendiri. Oh nanti ada mandiri, nggak tahu nih. Tapi yang jelas sama dulu nih. Okay. Gelombang 1, gelombang 2 sama. Jadi jangan khawatir ya, sama gitu. Ya. Pertanyaan kedua dok, ini sudah banyak yang tanya nih dok. Dimulai dari kan untuk lansia, tentu kan ada riwayat ya dok. Mungkin ada beberapa riwayat yang sudah punya sakit begitu. Jika ini dari, saya bacakan dulu ya dok ya. Dari Rona Rista. Dok, kalau ibu saya punya riwayat sakit gula, apakah bisa atau aman untuk divaksin? Nah, sekaligus mewakili pertanyaan sahabat Dronska yang sebelumnya sudah masuk. Jadi, jika memiliki komorbid ya dok ya namanya dok ya, penyakit bawaan atau riwayat sakit, bolehkah divaksin untuk lansia? Lalu, apa efeknya jika memang boleh dan pencegahannya atau meminimalisir supaya tidak terjadi efek samping itu? Silakan dok. Terima kasih ini sahabat sekalian yang sudah bertanya nih ya. Jadi sebelum jawab ini cerita dulu awal cerita riwayatnya vaksin Sinovac dulu. Jadi biar tahu dulu ya. Jadi vaksin Sinovac ini kan vaksin mati, kemudian tetap diuji cobakan. Awalnya itu kan diuji cobakan, diteliti dengan peserta yang masih sehat ya, subjeknya masih sehat semuanya. Setelah itu kemudian diuji cobakan di fase besar. Nah, saat pertama DM itu waktu itu memang belum boleh, DM belum boleh waktu itu, dengan pembatasan kalau HbA1c lebih dari 7,5% belum boleh, tetap atau ada komplikasi akut. Kalau sekarang ini dengan ternyata setelah berjalan vaksinasi, ada reportnya, kita lihat KIPI-nya, ada kita lihat setelah ditelaah, dianalisis, ternyata DM memang boleh divaksin ya, kecuali memang ada komplikasi akut. Kalau ada komplikasi akut sih jelas enggak ya, jadi kayak misalnya dari panas, terus kemudian ada batuk-batuknya, ya ada seseknya, enggak. Tetapi DM aman untuk divaksin kecuali ada komplikasi yang akut tadi ya, boleh divaksin. Terus komorbid yang lain banyak ya. Dulu misalnya hipertensi awalnya itu kalau lebih dari 140 enggak boleh. Dalam perjalanan setelah diteliti, ternyata boleh. Akhirnya sekarang adalah kalau lebih dari 180 itu baru tidak boleh divaksin. Oh gitu, ya. Jadi ada batasannya ya, jadi 180. Memang semakin kesini semakin fleksibel. Sebenarnya gini Mbak, vaksin mati itu aman semuanya, aman dari semuanya boleh, tidak apa-apa. Cuman seperti vaksin dulu misalnya hepatitis B itu kan aman untuk siapapun boleh. Mau sakit apapun boleh divaksin hepatitis karena mati ya. Hepatitis B, meningitis boleh. Cuman vaksin COVID ini yang Sinovac ini kan masih vaksin baru. Betul. Sehingga pelaporan KIPI-nya, efektivitasnya, keamanannya kan belum banyak diketahui, sehingga memang sampai sekarang masih ada batasan-batasan tertentu dulu. Secara ilmu boleh, tetapi untuk sekarang belum boleh ya.
Paham ya? Paham dok. Jadi karena memang masih Iya. baru, jadi memang masih dicek dulu ya dok ya istilahnya ya. Karena baru jadi ada batasan-batasan dulu sampai nanti akan kita lihat lebih lanjut ya dok Iya, ya. nanti kan berlanjut seperti kemarin menyusui enggak boleh, sekarang udah mulai Boleh. menyusui boleh. Kemarin lansia belum, sekarang boleh karena memang resiko kita tertinggi. melihat dari laporan dari negara lain ternyata ada yang dengan mengikutkan lansia, ternyata udah apa-apa. Wah, akhirnya kita ganti lagi. Ini yang terbaru Mbak, ini transplant ginjal. Ya. Yang awalnya gagal ginjal enggak boleh, sekarang boleh. Sudah boleh. Dengan cangkok ginjal yang awalnya enggak boleh sekarang boleh, Sudah walaupun boleh. dengan nanti ada pembatasan ya. Tapi seperti itu. Jadi memang dinamis nanti. Kita nanti beriringan terus. Autoimun memang belum ya. Nanti kita tunggu waktu mungkin beberapa bulan ke depan mungkin diperbolehkan ya. Nah, pas banget tadi dok. Ini tadi juga ada yang masuk untuk lansia dengan autoimun ALS. Jadi saat ini belum ya dok ya? Oh iya, jadi ALS antara lintas Sumatera. Amyotrophic lateral sclerosis ya. Ini memang agak sulit nih ya. Kita memiliki pasien itu agak sulit ya. Apalagi geriatri dengan ALS autoimun untuk sampai sekarang masih dibatasi. Memang ada beberapa autoimun yang boleh Mbak sebenarnya. Contohnya gini, yang bercak putih ya, vitiligo. Vitiligo itu boleh ya. Atau psoriasis yang tidak sedang minum obat-obatan imunosupresan ataupun psoriasisnya itu sudah terkontrol baik, itu boleh divaksin. Oh, gitu. Ya, jadi ada beberapa autoimun yang bisa dilakukan vaksin. Ya, tetapi memang untuk sementara yang autoimun jenis yang berat-berat enggak boleh dulu. Belum ya dok ya berarti iya. ya. Jangan khawatir. Ini masih Tunggu tanggal belum. main. Nah. Iya. Oke. Lalu dok, ini ada pertanyaan lagi dok sebentar. Apa benar dok sebelum vaksin sampai 21 hari setelah vaksin harus berhenti konsumsi obat rutin seperti clopidogrel atau simvastatin ya dok ya? Iya, simvastatin. Iya, boleh dijawab dok? Iya nih, ini pertanyaan yang sudah banyak ini beredar. Banyak yang ditanyakan ya dok ya? Iya, jadi ya yang benar adalah clopidogrel maupun simvastatin itu tidak mempengaruhi pembentukan antibodi ya. Jadi kan ditakutkan kan banyak berita-berita bahwasanya nanti kalau clopidogrel, simvastatin itu bisa mempengaruhi pembentukan antibodi sehingga dengan divaksin nanti berarti antibodinya enggak terbentuk dengan baik nanti akhirnya. Enggak, itu salah ya. Hoax ya. Jadi yang betul adalah clopidogrel dan simvastatin tidak mempengaruhi pembentukan antibodi di dalam tubuh kita ya setelah divaksin ya. Vaksin apapun ya. Vaksin apapun tidak mempengaruhi. Jadi itu ya. Jadi berita itu tidak benar. Tidak gitu, benar ya dok ya. Oke. Lalu apakah ada persiapan khusus dok untuk kakek, nenek, opa, oma yang di rumah yang mungkin belum vaksin atau sudah vaksin, jadi persiapan apa yang harus dilakukan sebelumnya? Begitu dok. Ya. Ini Mbak, tidak hanya lansia ini. Oh, semuanya berarti ya dok ya? Ini cerita ini kejadian nyata nih ya sahabat ya. Boleh. Jadi kok jangankan lansia, yang anak muda-muda aja lihat jarum suntik takut. Iya kan, lihat jarum suntik takut. Betul, dok. Ada kejadian juga ini kemarin ya, saya diberitahu. Itu alhamdulillah itu belum disuntikkan. Jadi jarum itu masih gini, orangnya udah kejang-kejang gini. Nah, alhamdulillah berarti terus penyebabnya apa? Kan bukan suntik, jarumnya aja masih dipegang. Jadi jarum baru digini kan. Ya dok ya. Gini kan sudah mulai kejang-kejang. Jadi seperti itu ya. Kan memang ketakutan ya. Itu normal. Jadi kalau memang sahabat, jadi kalau Anda itu masih takut dengan jarum suntik berarti insya Allah Anda masih sehat. Berarti psikologisnya masih sehat ya. Ya kita juga takut, betul, takut semua betul sama sih, ya. Dok. Saya juga takut, jujur takut, namanya manusia takut dengan jarum suntik ya. Nah persiapannya apa untuk lansia sama ini ya? Yang jelas adalah kalau bisa mungkin itu makan dulu lah, sarapan dulu. Jangan sering perut kosong. Dengan adanya cemas, itu kan butuhkan energi, kemudian kalori besar. Nah kalau kita
perutnya lapar kosong, Ya. lemes nanti, Oh gitu. kejang terus pucat terus lemes habis suntik terus gini-gini kejang ya bisa ya sarapan. Sarapan dulu. Kedua kali malamnya jangan begadang malam, Jangan istirahat cukup, tidur cukup, istirahat cukup, ya penting, minum cukup, terus jangan sampai kelelahan sebelumnya, maksudnya habis pergi jarak jauh Habis kemana, lari-lari gitu ya, Dok, ya. habis olahraga, terus kemudian langsung berangkat. vaksin, betul. Ya, aduh, jangan ya Bisa Dok ya. nanti, Istirahat dulu ya Dok ya. iya, habis olahraga, enggak makan, belum minum, langsung vaksin, bisa semaput. Apalagi mohon maaf kan lansia ya. Betul. Ya itu yang penting lansia. Terus yang terakhir adalah berbahagialah, hindari stres. Nah ini. Itu yang penting. Jadi kalau kita bahagia kan seneng terus jadi enak disuntik ya. Oh nggak sakit. Nggak kerasa ya Dok ya. Iya. Yang nyuntik nggak kerasa sih, yang disuntik ya kerasa. Nah itu. Oke lanjut Dok, ini ada pertanyaan dari Hawafung 1394. Lansia sehat yang ternyata kena komplikasi setelah 30 menit divaksin, gimana perawatannya Dok? Terima kasih banyak, semoga Dronska semakin Itu komplikasinya apa tadi? Nggak disebutkan ya komplikasi? Nggak disebutkan sih Dok. Lansia sehat yang ternyata kena komplikasi setelah 30 menit divaksin, gimana perawatannya? Oh mungkin gini. Maksudnya jika ada ini ya Dok, Ya, ada KIPI. gejala KIPI. Ya. Terima kasih dari Hana. Wanung Ya. Wafung maaf, Wafung, Wafung. ya. Ya, Wafung. Jadi gini, untuk sahabat Dronska dan semuanya yang ikut di IG Live ini ya. Mungkin ada penyintas autoimun yang ikut juga ini di sini ya, dari Alergi Imunologi Interi Solo ya. Semuanya ya. Jadi gini, tidak hanya lansia ya, siapapun yang divaksin itu sebaiknya setelah vaksin kan kita evaluasi 30 menit dulu. Jadi jangan pulang dulu ya. Tetap di sini dulu. Iya, gunanya apa? Untuk melihat adakah kejadian ikutan setelah diimunisasi, pasca imunisasi, KIPI-nya dilihat, nanti kita evaluasi. Makanya nanti kalau terjadi apa-apa, kalau dalam 30 menit nanti tim medis yang akan menangani. Kan setiap orang beda-beda ya. Jadi keluhannya macam-macam, ono sing semaput, ono sing stres, ono sing cemas, beda-beda. Nanti pengelolaannya beda-beda ya. Jadi intinya harapannya adalah 30 menit setelah divaksinasi silahkan istirahat, duduk dulu di tempat yang tersedia. Kalau Tempat sini kan ada tunggu ya, sini Dok. ya. Nah, bisa dilihat bisa dilihat Ya. nggak ya? Nampak ya kan? Nanti Ya. setelah ini kita Itu puter. iya, jadi seperti itu. Iya. Itu gunanya apa? Yaitu untuk mengevaluasi, mau memonitor, oh ini ternyata ada KIPI enggak sih Ada kan KIPI atau gitu. tidak? Oke. KIPI ya, jadi bisa banyak itu. Kita KIPI juga, tapi sebenarnya sih tidak ada yang berat kok. Dari kita alhamdulillah ini sudah berapa ribu ya kita vaksinasi itu KIPI-nya sedikit sekali dan Sedikit tidak ada yang ya, Dok, berat. ya? Ya alhamdulillah nggak ada yang berat. Jadi nggak ada yang berat, bisa ditangani dengan baik. Mas Afwang, jadi nggak usah khawatir kalau lansianya terjadi apa-apa. 30 menit silahkan istirahat dulu di sini ya, gitu ya. Ya begitu, jadi setelah vaksinasi jangan pulang dulu karena sudah disediakan ruang tunggu untuk monitoring ya Dok ya, area monitoring untuk menunggu 30 menit apakah ada KIPI atau tidak gitu ya Dok ya. Ini ada pertanyaan lagi Dok, ini pertanyaan lumayan banyak nih Dok. Iya nih, banyak nih abis ini ya. Oke, dari Bagus HGP. Halo Pak Dokter, izin bertanya, apakah setelah vaksinasi pada lansia untuk pemeriksaan antigen kita positif? Maksudnya antigen apa ini? Jadi setelah vaksinasi pada lansia, lalu pemeriksaan antigen apakah hasilnya akan positif atau gimana nih? Oh gini maksudnya, ini sebenarnya bukan antigen, antibody maksudnya ya. Kalau antigen itu malah sakit, ya. Jadi kalau kita ceknya antigen berarti jadinya malah kena COVID nanti, ya. Jadi ini saya ulangi ya, vaksin ini vaksin mati, vaksin mati, ya. Okay. Jadi tidak pernah sesuatu yang mati bisa hidup, itu dulu nomor satu, ya. Jadi yang perlu dipahami adalah vaksin Sinovac ini vaksin mati, virus mati.
Tidak mungkin virus mati bisa hidup, itu nomor satu itu dulu. Ya. Lah mungkin yang dimaksud adalah pertanyaannya, apakah terbentuk tubuhnya itu bisa menghasilkan antibodi? Ya, jadi tujuan vaksinasi kan untuk menghasilkan antibodi, tubuh bisa menghasilkan antibodi ya. Harapannya antibodi tinggi itu bisa melawan virus COVID yang mau masuk, kan itu tujuannya. Jadi gini, kalau divaksin, setelah divaksin itu yakinlah kalau nggak ada apa-apa insya Allah dia akan antibodi terbentuk. Tidak usah terus semua harus dicek antibodi kuantitatif, enggak ya, enggak perlu. Yang karena apa ya? Kalau kita cuma lihat antibodi kuantitatif, jumlahnya antibodi saja, kan belum tentu serta-merta itu memiliki daya protektif atau daya pencegahan ya. Sebenarnya ada yang lebih spesifik namanya antibodi neutralisasi ya, neutralizing antibody ya. Cuman memang sampai sekarang di Indonesia memang untuk yang periksa itu masih terbatas sekali, salah satunya di lembaga Eijkman Jakarta ya. Tapi tidak usah ya, mendingan tidak usah dicek macam-macam, yang jelas setelah divaksin tetap protokol kesehatan 5M. Nah, diterapkan, itu udah cukup bagus ya. Jadi terus nggak serta-merta nggak usah cek antibodi kemana-mana, nggak usah ya. Tapi sekedar tahu sih nggak apa-apa ya. Tapi tidak harus cek enggak. Jadi itu ya. Setelah vaksin tetap terapkan 5M ya dok ya. Betul sekali. Jangan lupa karena kita tetap harus menjaga teman-teman yang mungkin belum divaksin gitu ya dok ya. Jadi itu 5M tetap ya. Biar kita itu pengen tuh biar ini mbak ya, apa secepatnya hidup normal kayak dulu. Ya. Kemana-mana nyantai ya lah. Santai, tidak khawatir ya dok ya gitu. Oke dok, begini dok, kita kan tanggal 1 sampai tanggal 4 Maret kemarin itu kan sudah dilaksanakan vaksinasi untuk lansia di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, ini kita ada video dari salah satu peserta yang sudah ikut vaksin. Nah, mungkin bisa ditampilkan dulu ke sahabat Dronska yang di rumah untuk menginspirasi. Jadi jangan takut. Bagaimana sih perasaan peserta yang sudah divaksinasi? Nah, kita ada nih dok videonya, cuplikannya aja ya dok ya. Satu dulu, nanti yang lain bisa ditonton lengkap di media sosial rumah sakit. Yuk kita tonton yuk. Kami ini sebagai kader Posyandu, sehingga kalau kami sehat, kami akan lebih mantap dalam melayani Posyandu di lingkungan kami. Kami dapat ikut membantu mengusahakan kesehatan masyarakat di lingkungan kami. Jangan takut untuk vaksin karena pemerintah sudah sangat memperhatikan kesehatan kami semua dan kita bisa lebih maksimal di dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat dan keluarga. Terima kasih atas terselenggaranya vaksin pada kali ini. Nah, itu tadi video testimoni ya, bukan video perasaan dari pasien atau peserta yang sudah divaksin. Oke, dok, ini takut depan tadi takut, enggak takut ya? Enggak dong, mereka merasa senang karena sudah divaksin, tapi tetap harus menjaga 5M tadi ya dok ya. Dok, ini udah muncul lagi dok pertanyaan dok dari sahabat Dronska. Mungkin melanjutkan yang tadi sih dok, yang 5M. Jika sudah vaksin COVID-19, sudah kebal, apakah sudah kebal COVID 100%? Nah, masih tetap 5M sampai kapan? Kayaknya sudah nggak sabar dok. Betul sekali, ini pertanyaan menarik, pertanyaan yang begitu menggelitik dan ini memang sulit dijawab. Jadi gini aja. Jadi kita nggak tahu ya, nggak tahu terus kita memiliki 100% kekebalan enggak. Jadi vaksinasi itu adalah salah satu upaya saja loh ya dari berbagai macam upaya untuk mencegah biar tidak terkena COVID atau menularkan COVID ya. Salah satu upaya. Upaya lain tetap harus iya ya. Seperti kalau misal kita mau sehat hanya makan tok, nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga, nggak pernah ini sama aja, nggak bisa. Jadi sama dengan itu, vaksin tidak bisa melindungi 100%.
ya. Tidak bisa melindungi 100%. Karena memang apalagi setiap orang beda-beda. Kekebalan tubuhnya iya, ya dok ya. Jadi kan gini, si A, si B, si C itu dengan diberikan obat yang sama, tubuh itu akan meresponnya berbeda. Si A mungkin lebih banyak dibanding si C atau si B lebih banyak dibanding si. Jadi seperti itu. Jadi tidak sama ya. Tidak ada obat yang bisa 100% melindungi tubuh, tidak ada. Gitu. Jadi hanya salah satu upaya saja loh ya. Ya, Mbak ya. Baru jadi, satu upaya. Iya. Tetap 5M nomor Tetap 1 5M. ya, dan pola hidup sehat, makan yang bagus, istirahat yang cukup, tambah 5M bagus insya Allah ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok, dari Andri Wibowo 1986. Selamat pagi dok, bapak mertua saya pernah stent jantung 3 ring pada tahun 2014. Saat ini masih minum obat clopidogrel dan kandesartan 8 mg. Apakah ada syarat tertentu atau ketentuan tertentu supaya bisa vaksin? Nah, bagus ini dokter Andri. Ya, sepertinya dok ya, dokter Andri Wibowo ya. Dokter Andri, ini makasih sekali, ini juga mewakili sahabat yang lain ya. Jadi vaksin ini intinya vaksin mati, jadi aman sebenarnya. Nah, khusus untuk yang jantung, yang pasang stent, kalau lebih dari 3 bulan pasangnya itu boleh divaksin. 1, 2 kali. Bila tidak ada keluhan seperti nyeri dada, angina, sesak, boleh divaksin. Kalau lebih dari 3 bulan tetapi masih sering angina, sering sesak, ya, terus nyeri dada hebat, itu belum boleh divaksin. Jadi nanti akan di screening dulu, ya. Tetap datang screening dulu. Kalau untuk masalah kontrol tensi, selama tensi masih di bawah 180 boleh. Jadi itu, ya. Stent lebih dari 3 bulan, tidak ada nyeri angina, nyeri dada, sesak nafas, tensi di bawah 180 boleh vaksin. Nah, gitu ya. Di luar itu tidak boleh dulu. Oke, ya? Di luar itu belum boleh dulu ya dok. Iya, jadi nunggu dulu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya dok ya, karena ini ada lagi yang menanyakan lagi dari Koko Jelek 12. Wah, dari Koko Jelek tapi fotonya kayaknya ganteng kok ya dok ya. Koko Jelek 12. Apakah ada syarat-syarat untuk vaksin lansia dok? Apakah untuk penyakit penyerta diperbolehkan vaksin pada lansia? Tadi sudah kita jawab ya dok ya. Tadi kita sudah jawab bahwa memang ada syarat-syarat di mana tadi sebelum vaksin harus makan dulu, sarapan dulu, jangan begadang begitu ya dok ya. Lalu untuk penyakit penyerta tertentu masih boleh seperti DM ya dok ya. Cuman jika penyakitnya cukup masih resiko tinggi ya dok, itu masih belum boleh begitu ya dok ya. Jadi saya sampaikan, jadi kalau untuk penyakit penyerta tadi sudah sampaikan di awal sebenarnya, tapi saya ulang sepintas saja. Intinya sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang banyak sebenarnya. Jadi lansia ini boleh ya. Kalau hanya tensi kurang dari 180 masih boleh. Dengan sakit gula boleh, sakit jantung boleh, tetapi yang terkontrol dengan ada banyak syaratnya. Tapi ada syaratnya banyak ya. Jadi boleh sebenarnya. Nanti silakan datang, kita akan screening. Oke. Ya. Nah itu tadi dok. Silahkan datang, kita akan screening. Alurnya itu gimana sih dok? Gimana sih, tadi coba? Kita sudah jelasin gimana boleh syarat-syaratnya sebelum vaksin dan lain-lain. Lalu alurnya sendiri gimana untuk nanti jika sudah dibuka gelombang selanjutnya alurnya bagaimana? Nah alurnya mungkin saya sedikit jelaskan ya dok, nanti dibantu ya saya dok ya, ditambahkan ya dok. Nanti peserta daftar dulu tentunya. Kalau sudah daftar bisa online ya. Daftar bisa online. Ya. Tapi nunggu kalau sudah dibuka untuk yang masyarakat umum ya. Ini kan masih menunggu ya dok ya. Jadi nanti daftar dulu. Kalau sudah daftar kita akan screening dulu ya dok ya. Nanti di bilik sebelah sana ada ruang screening, sahabat Ronska. Jadi kita screening dulu mengenai riwayat penyakit, lalu kesehatan pasien, tensi juga ya dok ya. Setelah itu nanti akan ada ruang tunggu untuk dipanggil untuk mulai vaksinnya ya dok ya. Divaksin oleh dokter, nanti jika sudah akan diarahkan ke ruang monitoring untuk menunggu 30 menit
apakah ada KIPI atau tidak begitu ya dok? Jika sudah deh, seperti poster yang di samping saya, saya sudah divaksin gitu ya dok ya. Betul nih ya, jadi itu tadi, ini memang yang agak sulit adalah nanti untuk online pendaftarannya agak repot ya. Nanti biasanya kita memakai dari Dinkes, datanya Dinkes. Betul, ya. Kali ini memang Dinas Kesehatan Solo, nomor NIK-nya nanti kita cocokkan agak sulit ya. Jadi kadang kemarin yang mengalami kesulitan adalah di masalah online-nya ini ya. Kadang dia udah punya etiket, pikirnya, tapi kok ternyata tidak masuk. Jadi ada miss-nya, kadang ada banyak miss. Ini yang kadang membuat kesulitan ya. Tapi tidak apa-apa, yang jelas daftar online dulu, nanti datang, tadi sudah betul di pendaftaran di meja 1, ada 4 meja mbak ya, 4 meja. Meja 1 untuk mencocokkan NIK dan sebagainya, nanti meja 2 ke screening, meja 3 itu ke vaksin, meja 4 itu untuk mengambil sertifikat. Ya, sertifikat vaksin, harus dapat sertifikat vaksin nanti, kan itu penting vaksin. Itu. Apalagi sekarang katanya kemarin, semoga sih ya, jadi Bapak Menteri Kesehatan pernah ada sampai menyampaikan kalau sudah vaksin nanti bisa kemana-mana, tidak usah di swab kan gitu, nggak tahu, tapi tetap apapun 5M. Yang 5M. Pasti 5M ya dok ya, sampai 5M. Kapan, pokoknya kita tetap terapkan 5M dulu ya dok ya, tetap patuh terapkan 5M, begitu. Oke dok, ini pertanyaannya masih kita tunggu ya sahabat Dronska ya, karena kita akan bincang-bincang sampai kurang lebih nanti jam 10 kurang 1/4, sebelum lalu kita tutup, nanti akan kita ajak juga untuk muter nih dok. Nah kita nanti akan muter sedikit, nanti dari kameramen saja, jadi kita di sini saja dok ya. Nanti dari kameramen akan muter masuk ke dalam ruang imunisasi COVID, masuk ke ruang vaksinasi COVID, nanti akan dicek, dilihatkan ke sahabat Dronska. Dan jangan khawatir, lokasi imunisasi vaksin di Dr. Un Kandang Sapi Solo di healthy area sehat rumah sakit. Nah dok, di depan dokter sudah ada jus sama ada snack nih dok. Ini dari Cafe Diet Rumah Sakit loh dok. Buatan sendiri, tentu sehat. Snacknya pun rendah kalori, rendah garam, jadi sehat. Dikonsumsi dikonsumsi oleh sahabat Dronska di rumah. Untuk kakek nenek, opa oma yang di rumah, jangan khawatir. Nanti kalau kan kita tadi harus menerapkan 5M ya dok ya, tetap di rumah dulu kalau tidak ada keperluan. Nah kalau mau pesen bisa langsung via WA dok. WA-nya ke 08157639333, bisa delivery juga untuk area kota Surakarta. Jadi Rumah Sakit Dr. Un menyediakan cafe diet yang bisa memberikan konsultasi gizi juga, menyediakan makanan sehat, catering diet, macam-macam pokoknya ada di sini dok. Selain itu kita juga ada telemedicine. Nah telemedicine itu dari sahabat Dronska yang di rumah yang mau konsultasi online, bisa dari rumah aja sekarang, tinggal daftar, nanti tinggal klik telemedicine, lalu bisa deh langsung ketemu sama dokter, ngobrol sama dokter dari rumah. Obatnya juga jangan khawatir, ada resep obatnya dari dokter, langsung diantar sampai rumah. Kurang apa coba dok? Gampang banget sekarang. Ya, ada layanan antar obat LAO di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Di rumah aja bisa makan sehat, konsultasi, obat sampai di rumah, wah lengkap lah dok. Makanan juga diantar bisa ya? Bisa delivery dok, area kota Surakarta. Jadi delivery untuk yang dari Cafe Diet tadi mbak ya? Iya Cafe Diet, luar biasa kan dok? Ya, bagus. Ini saya dapat nih. Dan untuk sahabat Dronska di rumah yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait layanan rumah sakit, nanti bisa cek aja di media sosial rumah sakit. Kita ada Facebook, ada Instagram, ada juga YouTube. Wah YouTube kita juga ada. Dokter Agus juga ada YouTube-nya ya. Ikut YouTube. YouTube juga ada. Nanti bisa mengetahui informasi terkait rumah sakit, baik MCU, screening COVID, termasuk vaksinasi selanjutnya. Nanti akan kita update selalu di media sosial rumah sakit. Oke, kita cek dulu dok. Masih ada nggak ini ya pertanyaannya ya? Banyak sekali nih dok yang halo dok. Dokter Agus menyapa nih. Aku cinta Dr. Un Surakarta. Terima kasih ya dok ya. Kita sapa kembali ya sahabat Dronska di rumah. Fans-fansnya Dr. Agus Joko. Oke. Sahabat Dronska yang di rumah. Tapi gini. Gimana dok? Ya nanti memang mbak ya. Jadi
memang menarik sekali kalau masalah vaksin ya. Kita bicara soal vaksin Vaksin ini ya, Dok, lagi, ya. vaksin lansia ini, jadi memang ya tetap dilayani. Kalau dilayani nanti bisa daftar ya, daftar di online. Kemudian kan memang nanti tetap semua dari dinas kesehatan ya. Betul. Kita melayani dari dinas kesehatan, datanya apa, datang. Harapan saya adalah tetap ya nanti ada yang ngantar, pasti harus ada yang ngantar. Tetap disiapkan loh, disiapkan dulu sebelum berangkat, apapun harus disiapkan. Oh ini ayah atau ibu saya, ibu mertua ya, atau ayah mertua apa ya istilahnya dampingi lah ya, didampingi sampai ke rumah sakit. Jangan sendirian nanti Betul. aduh tahu-tahu semaput ya. Nah. Jangan sampai, hati-hati. Dan ini demi ini bisa timbul yang namanya kalau memang vaksinnya itu sudah semuanya, itu bisa timbul namanya herd immunity ya. Jadi Herd immunity. kekebalan yang untuk komunitas nanti. Jadi bagus. Harapannya kalau sudah tercover semuanya ya, semua sudah divaksin, herd immunity terbentuk, kita bisa terbebas dari harapannya terbebas dari COVID ini dan kita bisa hidup baik lagi ya mendekati normal lagi lah ya, dengan new normal lagi. Jadi itu vaksin itu hanya salah satu upaya ya, salah satu upaya. Jadi jangan terus harus vaksin, dan yang belum divaksin enggak usah ini ya Mbak ya, enggak usah minta kecewa, kok saya belum divaksin. Nah, Nanti ada saatnya sendiri. Ini memang nomor 1, gelombang 1 untuk nakes, gelombang 2 itu yang risiko tinggi, salah satunya adalah lansia. Nanti setelah ini nanti ada urutannya kayaknya yang pemberi pelayanan ya, terus kemudian aparatur ya segala macam. Jadi itu ya, nanti ada masanya, jadi tidak usah khawatir ya, begitu. Oke, terima kasih Dokter Agus Joko. Tidak terasa ya kita sudah berbincang selama hampir 1 jam nih, Dok. Cepat sekali, Iya ya. baru ngomong. Baru ngobrol ya, Dok, rasanya ya, Dok ya. Kayaknya pengen dilanjut lagi gitu ya, Dok ya. Nah, jangan khawatir sahabat Dronska. Kalau mau konsultasi nanti bisa dengan Dokter Agus Joko, atau Dokter Agus Joko juga melayani vaksinasi dewasa ya, Dok. Di rumah sakit kita, di rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Tercinta. Nanti bisa langsung daftar aja, nanti ketemu Dokter Agus Ya, Joko. vaksinasi dewasa. Ini Divaksin sama Dr. vaksinasi Agus Joko. dewasa. Jadi selain yang jelas belum ada itu vaksin COVID, karena memang COVID belum Ya, dikomersilkan belum ya. Jadi yang ada nanti silakan datang. Ada vaksinasi dewasa khusus kan banyak ya. Betul. Sebelum dapat COVID bisa pneumokoks bisa, influenza dulu bisa ya. Karena ini Jazirah Arab belum dibuka ya, berarti meningitis mungkin belum ya. Meningitis bisa, mau hepatitis B bisa ya, tipes bisa, measles, mumps ya, MR bisa, ya, ada bisa. Mintanya apa bisa? Sama Dokter Agus. Iya, insya Allah ya. Iya, intinya aman dan bermanfaat tentunya ya, Dok ya. Oke sahabat Dronska, begitu tadi kita sudah berbincang mengenai vaksinasi COVID untuk lansia ya, Dok ya. Jadi sahabat Dronska yang di rumah, mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf sebelumnya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin nanti pertanyaannya bisa disampaikan langsung ke program kita. Kita juga ada program, Dok, namanya program Tanya Dronska. Bisa disampaikan aja ke nomor layanan pelanggan di 081 5533 00333 081 5533 00333. Iya. Nanti sahabat Dronska bisa tanya ke nomor tersebut layanan pelanggan, nanti akan kita tanyakan langsung ke dokter yang berwenang untuk menjawab begitu. Jadi pertanyaannya apa aja, nggak hanya untuk vaksin, pertanyaan tentang seputar kesehatan, nggak cuma kepada dokter, bisa ke ahli gizi juga bisa, ke psikologi juga bisa, semualah pertanyaan mengenai kesehatan bisa ditanyakan ke nomor tersebut, nanti akan kita masukkan ke program Tanya Dronska gitu. Oke sahabat Dronska, Dokter Agus Joko, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan kepada sahabat Dronska di rumah. Pemenang giveaway untuk acara hari ini akan diumumkan besok hari Minggu. Jadi live hari ini, jika tadi ada yang ketinggalan dari awal bisa nonton lagi besok. Kita akan upload di media sosial rumah sakit, di IG rumah sakit, nanti bisa ditonton ulang di IG TV ya. Nanti pemenang juga akan kita tag di situ. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi,
Tetap terapkan 5M ya dok ya, dimanapun sahabat Dronska berada. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik, pakai masker, di rumah dulu, jangan kemana-mana ya dok ya. Dan menjauhi kerumunan. Kami selalu berusaha menjaga kesehatan dan keselamatan sahabat Dronska, karyawan, pengunjung, semuanya di masa pandemi ini. Dengan adanya healthy area, layanan catering, cafe diet, pelayanan konsultasi online, telemedicine, dan juga pengantaran obat sampai tujuan dengan LAO dan juga pelayanan kesehatan pendengaran juga ada. Selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan dapat hidup normal lagi ya dok ya. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, aman untuk kita semua. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sama doi selanjutnya. Yuk kita putar yuk.